Majelis Ulama Indonesia ikut bersuara terkait masjid di Makassar, Sulawesi Selatan yang dijual seharga 3 miliar rupiah. MUI menyebut jika masjid ataupun tanah yang dimiliki oleh pribadi diperbolehkan untuk dijual. Ketua MUI Khalil Nafis menjelaskan berdasarkan hukum fikih, masjid yang dibangun di atas tanah milik pribadi diperbolehkan dijual oleh pemilik lahan. Meskipun demikian, Khalil tidak menampik jika dijualnya masjid yang menjadi sarana ibadah masyarakat umum tidak pantas dilakukan. Khalil mengimbau pembangunan masjid sebaiknya disertai dengan kepastian status tanah untuk menghindari masalah ini kembali terulang. Sebenarnya masjid itu bisa pindah. Oleh karena itu, mamanya masjid kalau wakaf orang nggak bisa dijual. Tapi kalau dia bangun sendiri, kemudian dia dipakai musola sendiri, ya kalau secara hukum fikihnya ya boleh karena milik dia belum diwakafkan. Nah, cuman tidak pantas udah dipakai tempat sujud kemudian dijual. Apalagi nanti udah dipakai yang tidak baik, orang pernah sujud di sana, jadi merasa nggak nyaman. Kan sama dengan kita bikin musola di rumah mau dipindah dari depan ke belakang, itu boleh saja bapaknya. Tetapi sebaiknya di mana masjid mau dibangun pastikan tanahnya dan milik umum. Masjid Fatimah Umar di kawasan Komplek BTN Makio Baji, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dipasangi spanduk dengan tulisan dijual oleh pemilik lahan. Spanduk ini juga dilengkapi dengan 2 nomor sertifikat lahan. Para pengurus Masjid Fatimah Umar mengaku lahan masjid tidak pernah diwakafkan oleh pemiliknya. Namun imam masjid menjelaskan bahwa saat pertama dibangun, masjid tidak sebesar saat ini. Ustadz tolong kemudian bahwa itu masjid tetap mau dijual ya, tanah mau dijual. Ya, mau dijual dengan harga yang di belakang tanah kosongnya itu dijual 1,5 ya. Tapi kalau mau semua ini 3, dia kasih 3,5 ya. Yang di luar yang di belakang itu ya. Kira-kira seperti dulu. Bahasanya seperti itu ya. Berarti sudah 2 kali mau dijual Pak di. Nah, ya, ini memang ternyata sudah lama ya. Seperti itu. Masjid Fatimah Umar dibangun sekitar tahun 1990 oleh Hilda Rahman selaku pemilik lahan. Masyarakat bergotong royong untuk memasarkan masjid seperti saat ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Indira Cundatita, anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka SYL. Usai diperiksa KPK Selasa petang, Tita yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem meminta maaf atas kasus yang menjerat keluarganya. Selain Tita, KPK juga memanggil cucu SYL Andi Tenri, Bilang Radisyah alias Bibi. Diketahui sebelumnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini terbukti melakukan pemerasan terhadap bawahannya di Kementerian Pertanian dengan nilai lebih dari 44 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, SYL divonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Selain itu, SYL juga diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari 14 miliar rupiah. Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai wali kota Solo. Di hadapan wartawan, Gibran mengungkapkan salah satu alasan dirinya mundur untuk mempersiapkan pelantikannya sebagai wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Gibran mendatangi gedung DPRD Solo bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa pada Selasa siang. Tiba di gedung DPRD Solo, Gibran langsung menuju ke ruangan Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo. Kunjungannya ke gedung DPRD Solo untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota kepada Ketua DPRD Kota Solo. Gibran menjelaskan salah satu alasan dirinya mundur sebagai Wali Kota Solo yakni untuk mempersiapkan diri menjelang pelantikannya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Di depan awak media, Gibran meminta kepada masyarakat untuk didoakan agar segala urusannya berjalan lancar. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Usai menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran Rakabuming Raka langsung berkemas membereskan ruang kerjanya di Balai Kota Solo. Gibran membereskan semua barang pribadi miliknya dari ruang kerjanya di Balai Kota Solo. Selain berkemas barang pribadi, dirinya juga sempat menyelesaikan sejumlah dokumen dan berkas sisa pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo. Nantinya ruang kerja akan dipakai oleh wakilnya, yaitu Teguh Prakosa, yang secara otomatis menggantikan posisinya sebagai Wali Kota Solo. Usai menyambangi Partai Golkar dan PKS, rencananya Kaisang akan segera menemui Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Pertemuan ini dilakukan sebagai bentuk silaturahmi jelang gelaran Pilkada 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, terus melakukan safari politik. Setelah berkunjung ke Partai Golkar dan PKS, putra bungsu Presiden Jokowi ini rencananya akan menemui Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Sebelumnya, Puan menyatakan PDIP masih membuka peluang untuk mengusung Kaisang dalam Pilkada Jakarta. Namun, PDI Perjuangan juga tetap upayakan ajukan calon dari internal partai. Banyak nama yang kemudian berkembang, masuk, muncul, kita pertimbangkan juga dari teman-teman dari partai lain yang tentu saja kita pertimbangkan juga, ya. Tapi kembali kami tetap harus melihat pertama bagaimana hasil survei, kemudian bagaimana wilayah, bagaimana kemudian sosok-sosok tersebut, apakah memang kuat di wilayah mana, karena kan pilkada ini mencakup hampir semua provinsi, kabupaten kota dengan keanekaragaman dan wilayahnya yang punya kekhasan masing-masing. Jadi ini yang masih kita sama-sama cermati. Pernyataan Puan ini langsung disambut oleh kakak Kaisang sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Gibran mendorong Kaisang untuk langsung menemui Puan. Bagus itu, harusnya ini Kaisang hari ini harusnya segera bertemu Mbak Puan. Kalau survei saya belum melihat ya, tapi ya kalau udah ada dukungan secara lisan dari Mbak Puan itu saya kira itu sebuah kekuatan. Dan harusnya Kaisang harus segera menyambut itu, segera ketemu Mbak Puan hari ini harusnya. Meski hingga kini belum mendapatkan kepastian jadwal silaturahmi, namun Kaisang terus upayakan untuk bisa berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Presiden Jokowi pun menanggapi peluang putra bungsunya maju di dua daerah tersebut. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep didukung sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Terbaru, Partai Golkar bahkan telah menyiapkan sosok pendamping untuk Kaisang, yaitu pengusaha Yusuf Hamka alias Baba Alun. Namun Kaisang justru menilai Ridwan Kamil yang merupakan sosok jagoan Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan, Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru, Pak, di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Nama Kaisang juga santer dalam Pilkada Jawa Tengah. Elektabilitas Kaisang dalam sejumlah survei bahkan mengungguli sejumlah nama lainnya. Presiden Jokowi pun menanggapi peluang putra bungsunya untuk maju dalam Pilkada. Ia menyebut baik di Jakarta maupun Jawa Tengah, Kaisang memiliki peluang yang bagus. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Di Jakarta, wacana duet Kaba alias Kaisang Baba Alun masih harus didiskusikan oleh partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Alasannya, masing-masing partai ingin mengusung calonnya sendiri. Sementara di Jawa Tengah, sejumlah partai masih menunggu kepastian apakah Kaisang benar akan maju di daerah asalnya tersebut. Tim iNews melaporkan.
Jokowi mengeluhkan hujan setiap hari di IKN hingga menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran. Jokowi meminta publik untuk tidak menaruh ekspektasi lebih terkait wajah IKN saat upacara 17 Agustus karena progres IKN baru mencapai 15%. Dan pemirsa, informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews malam hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di inews.id. Saya Arlisa Hadi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, pemerintah telah memastikan lapangan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara sudah siap digunakan untuk upacara pada 17 Agustus mendatang. Namun untuk kepastian jumlah peserta untuk upacara 17 Agustus masih akan diatur. Hujan yang turun setiap hari di IKN dikeluhkan oleh Presiden Jokowi hingga menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran. Terkait hal tersebut, Jokowi meminta publik untuk tidak menaruh ekspektasi lebih terkait wajah IKN saat upacara 17 Agustus nanti, karena menurut Jokowi, progres IKN baru mencapai 15%. Presiden Jokowi juga menekankan pembangunan IKN sendiri tidak akan dilakukan selama 2-3 tahun saja. Jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Tidak. Paling nanti di 17 Agustus ini kalau dihitung semuanya secara keseluruhan 15%. Pembangunan akan dilakukan dalam jangka panjang dan bertahap dari tahun ke tahun, bisa 15 hingga 20 tahun. Beberapa hari sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga mengatakan curah hujan yang tinggi di IKN menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi para pekerja. Hujan yang terus turun menjadi masalah baru di tengah percepatan pembangunan fasilitas dasar IKN.